Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Ahmad. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang muqarrar di setiap kuliah. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan satu kuliah supaya lebih terperinci dan kalian bisa lebih enak ya ininya mencernanya gitu kan. Tentu saja yang pertama kali saya akan buatkan videonya adalah kuliah syariah. Muqarrarnya apa aja dan kitab utama dari kuliah syariah itu adalah kitab apa. Karena saya sendiri dari kuliah syariah. Di video berikutnya insya Allah saya akan memberitahu kuliah dakwah, kemudian kuliah hadis ya, kuliah Quran dan juga kuliah lughah Arabiyah. Oke guys, yang mau beli kaos Madinah, kaos Universitas Islam Madinah, sekarang saya ngadain bonus ya. Jadi beli satu kaos Madinah gratis, kaos distro ya, terus gratis stiker, gratis banyak lah pokoknya lah. Stikernya juga bukan stiker itu doang, ada stiker Madinahnya juga, terus kasih masker juga, terus packingnya pakai kardus lah, pokoknya mah aman lah. Yang penting mah pembeli mah nomor satu ya. Ini bener-bener saya promo sampai tanggal 5 Juli aja. Terima kasih teman-teman. Bagi yang mau order cepet-cepet, karena ini alhamdulillah nih saya bener-bener niat jualan sekarang. Waktu itu saya packingnya cuma pakai plastik ya, kurang aman, jadi sekarang pakai kardus dan rapi. Nah, di kuliah syariah, namanya juga kuliah syariah ya, muqarrarnya tentu lebih banyak tentang fikihnya. Tentu saja di semester 1 kita bakalan dapat pelajaran super komplit, yang dimana di semester 1 itu kita bakalan dapat pelajaran fikih, kemudian pelajaran usul fikih, ya, kemudian pelajaran tauhid, kemudian pelajaran mustalah hadis, ya, dan juga banyak pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti tajwid dan lain sebagainya. Jadi super komplit di semester 1. Kemudian di semester 1 juga ada pelajaran yang namanya itu sejarah fikih Islami. Jadi ada kitab yang menjelaskan tentang dulunya dari imam mazhab yang 4 itu seperti apa kisahnya, dan juga rihlah thalabul ilminya dan lain sebagainya. Kemudian di semester 2 di kuliah syariah itu kalian bakalan dapat pelajaran hadis. Ya, karena di semester 1 cuma dapat mustolahnya aja, nggak dapat pelajaran hadisnya. Jadi di semester 2 itu ada pelajaran hadisnya. Ya, kalian pasti bisa membedakan antara mustolah hadis dan juga hadis. Kalau mustolah hadis itu kita belajar tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan macam-macam hadis dhaif ya. Jadi kita belajar tentang seputar yang berkaitan dengan hadis ya. Di semester 2 itu udah mulai pelajaran hadis, dan juga kita udah mulai sedikit-sedikit menghafal maksudnya perawi hadis, dan juga menghafal tanggal lahir dan tanggal wafat, cuman tidak sebanyak kalau di kuliah hadis. Nah, sekarang masuk ke muqarrar utamanya. Kalau untuk semester 3 dan semester selanjutnya itu nanti kalian bakalan dapat kalau kalian udah keterima di Madinah, kalian bakal dapat suatu kertas yang dimana situ ada muqarrarnya dari semester 1 sampai semester terakhir. Dan tidak perlu saya sampaikan karena kurang penting juga gitu kan. Yang jelas banyak sekali pelajaran fikihnya, jamnya banyak, dan juga usul fikihnya juga jamnya banyak. Nah, sekarang muqarrar utama di kuliah syariah adalah kitab Ar-Raddul Murbi. Kitab Ar-Raddul Murbi yang 4 jilid itu sangat sangat tebal sekali ya. Kitabnya udah tebal dan 4 jilid. Ya, lumayan lah. 4 jilid itu dibagi 8 semester, berarti 1 jilidnya itu dibagi 2 semester ya. Itu kalau misalkan ini ya, tapi nanti muqarrarnya kan tergantung babnya ya. Nanti udah diatur muqarrarnya lah. Kitab Ar-Raddul Murbi ini seperti apa? Jadi kitab Ar-Raddul Murbi ini kitab yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi Hambali. Kenapa sih nggak 4 mazhab ya? Udah sering saya jelaskan di video-video yang lain gitu kan, video-video saya sebelumnya, bahwasanya emang lebih tepatnya karena kita masih pemula, jadi kita harus belajar satu mazhab dulu supaya kita bakalan tahu kita ada landasannya, kita punya ini ternyata dalilnya ini, ini ternyata dalam mazhab kita ini dalilnya ini gitu. Nanti baru kita bisa mengkomparasikan, kalau misalkan ada khilaf antara mazhab, kita bakalan bisa nyatuin dalilnya dari mazhab ternyata ini ya dalilnya. Jadi kita punya pegangan dulu lah itu, karena kita masih pemula. Justru ini adalah yang terbaik ya, karena muqarrar sebelumnya di Jamiah Islamiyah itu kuliah syariah itu belajar langsung 4 mazhab, cuman banyak yang keteteran
Jadi pas udah lulus itu bingung dia mau ngambil mazhab apa gitu kan. Terus sebenarnya gini, bermazhab itu boleh, cuman yang nggak boleh itu fanatik mazhabnya gitu loh. Fanatik mazhabnya yang tidak boleh. Cuman kalau misalkan keluar dan dia nggak tahu mazhab mana yang ada pegangannya, tapi tetap nggak boleh fanatik ya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai dalil ya udah kita tinggalkan. Bukan berarti kita meninggalkan mazhab semuanya. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan mazhab semuanya berarti itu kita sudah salah dari banyak hal ya. Yang pertama kita nggak bakalan tahu misalkan saya mau ngikutin hadis aja, saya nggak mau ikut mazhab sama sekali. Jadi ngebuang tuh imam mazhab yang 4 tuh dibuang itu salah itu ya. Itu kita salah. Kenapa? Karena imam mazhab yang 4 itu semuanya itu berusaha untuk mensyarah hadis, berijtihad, beristimbat dari suatu hadis akan ada permasalahan fikih tertentu. Karena emang ada permasalahan fikih yang dimana di situ dalil itu terbatas, makanya butuh ijtihad para ulama, butuh istimbat para ulama dari suatu hadis. Nah kalau misalkan kita nggak ngambil pendapat ulama tersebut, terus kita mau gimana? Mau diem? Udah nggak ada hadisnya, nggak ada ininya, terus udah kita diem, nggak berarti kita langsung asal mengharamkan, padahal itu juga nggak ada dalilnya gitu. Maksudnya kita butuh ijtihad para ulama mazhab, dan mereka pun ngerti tentang hadis ya. Imam Malik ahli hadis ya, Imam Abu Hanifah hafal banyak hadis juga, walaupun di Kufah itu emang terkenal sedikit periwayatan hadis daripada di yang lainnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya itu para ahli hadis men, dan mereka juga ahli fikih. Jadi istimbat dari suatu hadis itu kita perlu istimbat mereka, ijtihad mereka gitu kan. Jadi salah kalau orang misalkan saya emang nggak mau ikut mazhab, udah 4 mazhab dibuang aja, saya mau ikut dalil, yang penting udah ada dalil, ini udah nggak gitu men. Kita itu bermazhab itu kita memahami dalil, kita nggak bakal tahu usul fikih nanti kalau kita nggak ada belajar mazhab. Kita bakalan malas belajar fikih, kita bakalan malas belajar usul fikih gitu. Jadi banyak salahnya lah kalau kita ngomong kita mah apa sih mazhab, udah kita ikut dalil, itu salah men, salah besar gitu ya. Paham ya? Paham. Jadi bermazhab itu boleh, cuman nggak boleh fanatik gitu kan. Cuman kita tetap tidak boleh menganggap mazhab-mazhab yang lainnya itu lebih rendah daripada mazhab yang kita pegang kayak gitu ya. Intinya kita Radul Murbi ini kita mengajarkan bahwa dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan sangat bagus itu kitabnya dan sangat-sangat detail ya. Kalau misalkan saya bandingin dengan beberapa kitab mazhab yang lainnya, itu mungkin kurang detail pembahasannya. Seperti contohnya kalau di kitab Radul Murbi itu ada hukum wudu kebalik. Kalau wudu kebalik itu gimana? Ya jadi yang nggak kepikiran di otak kita, tapi di para ulama menulis kitab fikih yang kayaknya itu mustahil terjadi, tapi bisa jadi terjadi gitu. Maksudnya kita nggak kepikiran itu, tapi para ulama memikirkan sampai sebegitu. Jadi kita harus menghormati juga para ulama ya. Jadi ya seperti itulah, itu kitabnya sangat-sangat bagus sekali. Jadi kitab Radul Murbi kalian bisa cek di YouTube, syarah Syarah Zadul Mustaqni ya, kitab Radul Murbi. Di situ ada yang menjelaskan di YouTube, ada Syekh Bajabir, Masya Allah itu sangat baik sekali dia mensyarah kitab Radul Murbi dengan cara beliau sendiri, dan beliau mengajarkannya di YouTube lengkap ya. Itu juga disaranin sama dosen saya untuk lihat Syekh Bajabir sebelum masuk ke kuliah, maksudnya pas sebelum pelajaran disarankan untuk lihat YouTube-nya Syekh Bajabir itu ya. Mungkin itu aja. Kalian udah tahu kan apa muqarrar di kuliah syariah dan juga apa kitab utama di kuliah syariah. Nanti setelah ini saya insya Allah akan membuatkan video tentang kuliah dakwah, kuliah hadis, kuliah lugha, dan kuliah Al-Quran. Saya Afif Ahmad. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.